Suara saya bisa terdengar dengan baik? Oke, Pak. Oke, Pak. Oke. Jadi secara ini karena merupakan pertemuan kita yang kali pertama secara sinkronis ya. Sebelumnya kan asinkronus gitu ya. Jadi melalui e-learning dengan media yang saya siapkan di kanal YouTube. Dan kali ini ada pilihan dari yang presentasi memilih untuk sinkronus, yakni bisa ketemu secara langsung melalui aplikasi conference ya, yakni yang dipilih Google Meet. Ada Zoom, kemarin itu saya nyoba-nyoba ternyata juga ada aplikasi baru gitu ya, tapi kayaknya belum pernah ada yang mencoba kayaknya. Nanti saya coba-coba dulu, ketika lebih ringan akan saya bagikan. Dan nanti selanjutnya ini kan ada 3 orang ya. Ada 3 orang kelompoknya ini nanti Iya, akan Pak. presentasi. Tadi sudah mengirimkan makalahnya dan juga mengirimkan PPT-nya. Dosen nyentri. Dan juga mengirimkan PPT-nya. Itu sudah dibagikan di grup kelas. Sudah? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, kalau bisa itu 1 hari sebelum presentasi ya. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 2 dan sampai kelompok seterusnya itu 1 hari sebelum perkuliahan. Kita ini di jam kedua ini selamanya nggak ada jam ya, sampai ke belakang ya. Ada nggak? Jadwal Pak Engkin, Pak. Jadwalnya Pak Engkin, cuman Pak Engkin ini nggak ada jam hari ini. Di e-learning. Oh, di Pak e-learning. Engkin e-learning. Jam pertama, Pak, yang kosong. Jam pertama yang kosong, nggak ada jam sama sekali. Nggak ada mata kuliah. Ada, Pak. Hah? Jam kedua sama yang ada mata kuliah tuh jam kedua sama jam ketiga. Ya. Jadi kalau di hari Selasa dengan saya bisanya di jam berarti jam keempat ya, karena jam pertama tadi saya selesai ngajar, baru saya buka chat kalian ini tadi untuk perkuliahan. Jadi nanti kayaknya kalau saya selesainya lebih awal di kelas pertama ya, di jam pertama, nanti bisa saya hubungi. Tapi kalau terburu-buru nggak enak, lebih baik di jam keempat ya. Agak ngantuk-ngantuk sedikit nggak apa-apa ya. Atau pilih jam sore terserah. Karena nanti yang penting kita bisa ketemu. Nah, saya menunggu konfirmasinya dulu. Siapa yang saya tanya? Ilyas ya. Ilyas nggak ngabari sampai kemarin itu ya. Ketemu jamnya ini kapan pasnya itu nggak dikabari saya. Oke, kemarin masih ikut, Pak, dampingi anak-anak. Jadi kalian bisa berembuk lagi ya, bisa di hari Senin dan di hari Selasa. Kalian coba cari jadwal, atau kalau memang di 2 hari itu terlalu penuh dan lain sebagainya, kalian memiliki kesepakatan di hari apa. Tapi yang penting jangan Jumat dan Kamis ya. Jumat dan Kamis saya tidak bisa. Itu aja. Kalau mau hari Sabtu kuliah ya, yang nggak apa-apa, saya luangkan waktu kalau kalian luang. Jadi kayak gitu. Tapi kalau ingin di hari Senin dan di hari Selasa ya, kalian harus itu ya, mencoba menyesuaikan jadwal, itu saja ya. Kalian ini koordinasi karena kemarin itu tidak sampai dikabari saya sama Ilyas. Ya, nanti bisa Ilyas, bisa siapa nanti yang menghubungi saya, atau ketua. Ketuanya siapa sih sebenarnya kelas ini? Ilyas, Pak. Oh, Farah. Ya berarti Farah ya, melalui Farah kalau gitu ya. Ketuanya Fitriana, Pak. Oh, Fitriana, lo katanya Farah. Bukan ya? Bukan, Pak, Fitriana ketuanya. Cuman kan ini dibagi gitu loh, Pak, kayak ada setiap mata kuliah ada penanggung jawabnya gitu loh, Pak. Oh, Pak, penanggung jawab mata kuliah saya siapa? Ilyas.
Itu Ilyas Pak tidak tahu jawab dengan mata kuliah jenengan. Oh, Ilyas ini nakal ini, Ilyas ini ya. Oke Pak, ini kok jenengan marah ya Pak. Oke, itu saja, nanti saya koordinasi dengan Ilyas ya. Dan sekarang mari kita simak untuk kelompok pertama ya. Nanti sudah saya siapkan catatan-catatan untuk pemakalah hari ini, nanti saya sampaikan di akhir. Silakan untuk yang pertama ini silakan presentasi dulu. Saya berikan waktunya kepada kelompok 1. Silakan. Monggo kelompok 1 dipersiapkan presentasinya. Mau izin share PowerPoint. Ya, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang sosiologi pengarang. Di sini saya Fitri Ilo Vindasari sebagai moderator dan teman saya Elvira Dwi Anggraini dan Nabila Ferayanti sebagai materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Ferayanti. Nabila, saya persilahkan. Baik, saya mulai untuk materi yang pertama. Pengertian sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang dapat dimaknai sebagai salah satu kajian sosiologi sastra yang memfokuskan perhatian pada pengarang. Putus-putus Mbak Nabila suaranya. Nggak keluar suaranya, Nabila. Untuk selanjutnya, wilayah kajian sosiologi pengarang. Terdapat 7 wilayah kajian sosiologi pengarang. Di antaranya, yang pertama status sosial pengarang. Yang kedua, ideologi sosial pengarang. Yang ketiga, latar belakang sosial budaya. Yang keempat, posisi sosial sastrawan dalam masyarakat. Yang kelima, masyarakat pembaca yang dituju. Yang keenam, mata pencaharian pengarang. Dan yang ketujuh, profesionalisme dalam kepengarangan. Dan selanjutnya, hubungan kausalitas antara pengarang dan karya sastra. Kualitas sebuah karya sastra tidak terlepas dari pengarang karya sastra tersebut, ditunjang dengan intelektual pengarang ataupun faktor lain, seperti kehidupan sosial ataupun pengalaman hidup pengarang sendiri. Keduanya telah menjadi satu kesatuan yang tidak bias terpisahkan. Karena bagus atau tidaknya sebuah karya sastra tergantung dari pengarang bagaimana menempatkan karya sastra itu sendiri. Oleh karena itu, pengarang adalah bagian utama terciptanya sebuah karya sastra, dan karya sastra sendiri merupakan alat atau sarana yang digunakan oleh pengarang untuk menuangkan ekspresi jiwa, ideologi, nilai-nilai sosial, sarana aspirasi rakyat ataupun yang lainnya.
Selanjutnya ialah hubungan kausalitas antara sosiologi pengarang dan pembaca dan atau masyarakat. Pengarang menciptakan karya sastra berdasarkan kenyataan yang terjadi di sekitarnya. Oleh karena itu, karya sastra dapat diartikan sebagai suatu karya sastra, sebagai suatu gambaran mengenai kehidupan sehari-hari di masyarakat. Adanya realitas sosial dan lingkungan yang berada di sekitar pengarang menjadi bahan dalam menciptakan karya sastra, sehingga karya sastra yang dihasilkan memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan pengarang maupun dengan masyarakat yang ada di sekitar pengarang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Ferayanti. Hubungan kausalitas antara pengarang dengan penerbit. Menurut Escarit, penerbit memiliki 3 pekerjaan, yaitu memilih, membuat, dan membagikan buku. Ketiganya memiliki keterkaitan yang sangat mempengaruhi satu sama lain, serta membentuk suatu siklus yang merupakan keseluruhan kegiatan penerbitan. Ketiganya mencakup bidang pelayanan terpenting untuk suatu penerbit, komite sastra, kantor penerbitan. Baik, untuk materi sudah disampaikan. Apabila materi yang kami sampaikan kalau ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman bisa. Untuk teman-teman yang bertanya, silakan ditulis lewat chat. Atau bisa langsung mikrofonnya dinyalakan. Monggo yang bertanya. Ya Mbak, izin untuk bertanya. Ya, boleh, silahkan Mas Ilyas. Ini terkait dengan kausalitas antara pengarang dan penerbit tadi. Jadi tentunya ketika seorang sastrawan ingin menerbitkan suatu buku dan lain sebagainya itu kan melalui penerbit. Dan sekarang kan ada batasan-batasan usia, misalkan kalau di YouTube kan ada video untuk anak dan lain sebagainya di atas 8 tahun, seperti itu kan. Di buku mungkin juga seperti itu, jadi ada batasan mana yang dibacakan, yang diperuntukkan untuk anak-anak dan mana yang diperuntukkan hanya untuk orang dewasa. Nah, itu apa ya, terkait hal seperti itu, apa hubungannya
menembusinya apa hanya ke penerbit saja atau melalui apa gitu? Atau ada yang lain selain penerbit seperti itu, Mbak? Terima kasih. Baik, pertanyaan akan saya tampung dulu untuk pertanyaan selanjutnya. Yang bertanya jangan lupa dicatat ya, yang kelompok presentasi. Nanti dikirimkan ke saya nanti selesai perkuliahan. Baik, Pak. Mbak mau bertanya. Oke, monggo. Tadi di dalam slide berapa yang profesionalisme kepengarangan itu loh? Slide 3 paling nggak salah. Nah itu tadi loh, 7 itu tadi loh. Nah ini loh, kan ada profesionalisme dalam kepengarangan. Itu profesionalismenya dalam bentuk kedudukan pengarangnya dalam masyarakat, apa profesionalisme dalam rasanya kalau dia lagi mengarang gitu loh. Ngerti nggak? Bingung aku. Oke, profesional dalam kepengarangan di masyarakat, kedudukannya beliau ya apa? Pengarang atau profesionalismenya rasanya yang dia punya pas dia ngarang gitu. Pokoknya apa itu profesionalisme dalam kepengarangan gitu ya? Ya kurang lebih gitu. Dan ini menyangkupnya itu kedudukan ke masyarakat apa? Kedudukannya sebagai pengarang di masyarakat apa pas dia rasanya dia gitu loh pas dia nulis. Untuk pertanyaan selanjutnya, Mungkin langsung dibahas aja, Mbak, daripada sunyi. Pertanyaan dari Mas Ilyas tadi, saya akan menjawab.
terkait tentang pengarang dan penerbit ya kan? Iya. Menurut saya terkait dengan batasan usia itu kan tergantung dari pengarang. Pengarang harus bisa menentukan genre untuk semua genre, entah itu dari kalangan anak-anak, dari dewasa hingga orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pengarang juga harus bisa untuk dan untuk penerbit kan hanya menerbitkan saja. Jadi semua tergantung pengarang kalau menurut saya loh ya. Tapi kalau teman-teman ingin menambahkan juga boleh. Ini Mbak, itu kan terkait penerbitan ini kan menerbitkan buku itu perizinannya hanya di penerbit saja atau harus ke Polres atau kemana misalkan seperti itu? Apa cuma ke penerbit saja? Jadi pertanyaannya lebih ke situ sih. Yang tentunya nanti kan urusannya dengan hak paten juga. Semua karya kan perlu dipatenkan gitu agar tidak ada agar ketika misalkan karya kita ditiru tanpa seperizinan kita bisa nuntut soalnya udah ada hak paten seperti itu. Nah, kalau percetakan buku karya sastra itu apa hanya cukup penerbit atau ada yang lainnya? Seperti itu.
menjadikan buku tersebut menjadi hak cipta menurut saya ya melewati beberapa tahap. Seperti misalnya syarat pendaftaran hak cipta itu seperti apa, langkah mengurusnya itu seperti apa, dan tentunya mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh. Bagaimana Mas Ilyas? Apakah masih ada yang kurang? Monggo. Mohon maaf Pak, tadi ada tamu. Gimana Mas Ilyas? Ya, beginilah risikonya. Begini ya Mas Ilyas, menurut saya kalau ingin menjadikan suatu karya itu menjadi paten itu kan harus melewati beberapa tahap, ya kan? Sepertinya yang pertama kita itu harus mengetahui syarat mendaftar hak cipta itu seperti apa, seperti apa ya kan, surat permohonan pendaftaran, nama, kewarganegaraan dan lain sebagainya seperti itu. Lalu kita juga harus mengisi juga langkah-langkah mendapatkan hak cipta ini seperti apa. Kita mendaftarkan itu di kantor wilayah kementerian atau mendaftarkan secara online ya kan, lewat link apa gitu ya kan. Lalu setelah itu juga ada juga membuat dalam hak cipta. Hak cipta ini memberikan simbol-simbol kecil seperti menguatkan hak cipta jika terlihat itu seperti atau itu seperti tahun penerbit buku gitu ya kan, nama pemilik karyanya itu siapa misalnya, siapa seperti itu ya kan. Lalu kita harus juga mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh. Itu bagaimana menurut Anda? Iya ya. Terus pertanyaannya lagi, kayak buku yang sudah kita cetak kemarin kan udah ada ISN-nya ya kalau nggak salah. Itu sudah terdaftar otomatis apa enggak sih untuk hak cipta? Sebentar, saya diskusikan dulu. Oke, monggo. Uangnya jatuh tadi. Izin mau bantu jawab? Ya, Oke, Mbak, monggo. Kita diskusi, Mbak. Kalau kita kan didaftarkan di ISBN itu udah masuk ke perpustakaan nasional. Jadi kita itu kan kemarin kan yang didaftarkan bukan nama tapi organisasi gitu. Jadi kalau kita copy paste ceritanya terus didaftarkan ke ISBN itu pasti akan terdeteksi. Gitu saya kira. Terima kasih. Berarti otomatis terdeteksi milik kita gitu. Iya. Cari di Google ada. Kayak ISBN kamu terus nama novel, siapa penerbitnya itu ada. Ya, terima kasih Mbak Bella. Bagaimana dengan Mas Ilyas? Ya, sudah, nanti kalau ada waktu diskusi lagi. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kita lanjut untuk menjawab pertanyaan kedua ya dari Mbak Dina.
mohon izin selagi mencari-cari jawabannya, apakah saya boleh ikut tanya? Oke, boleh Mbak Bella, monggo. Wilayah kajian sosiologi pengarang kan ada 7 wilayah kajian, status sosial pengarang, ideologi sosial. Nah itu kan semuanya kan garis besarnya adalah latar belakang pengarang ya. Iya. Saya mau tanya, pengaruh latar belakang pengarang sama karyanya itu apa sih? Apa pengaruhnya gitu latar belakang pengarang sama karyanya gitu? Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dina, yaitu tentang profesionalisme dalam kepengarangan. Yang dimaksud dalam tersebut adalah karya sastra itu diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati masyarakat. Sastra sendiri itu adalah anggota dari masyarakat. Sastra menampilkan gambaran sehingga karya sastra itu menampilkan gambaran-gambaran kehidupan dari realita kenyataan sosial atau disebut limensis. Jadi hubungan antara sastrawan, sastra, dan masyarakat itu terjadi hubungan timbal balik. Lebih sederhananya begitu. Bagaimana Mbak Dina? Berarti profesionalisme dalam kepengarangan ini merutnya kepada masyarakat, bukan dalam rasanya pengarang itu. Itu seperti rasa dari pengarang. Bagaimana Mbak Dina? Oh, jadi ke rasanya pengarang ya, bukan kepada masyarakatnya. Dari feel-nya pengarang. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Gini Mbak, kalau yang saya baca-baca tadi tentang profesionalisme adalah profesi dari seorang pengarang itu. Di zaman dulu kan kebanyakan pengarang itu lahir dari wartawan dan guru. Kebanyakan seperti itu. Nah, profesionalismenya itu mungkin di situ. Jadi profesi seorang pengarang itu dari siapa gitu? Apa dari wartawan? Apa dari kalangan guru? Seperti itu. Jadi yang ditinjau di sini kan dari segi latar belakangnya pengarang tersebut. Jadi yang saya rasa tentang profesionalisme itu tentang profesinya, profesi seorang pengarang tersebut. Kedudukannya pengarangnya di masyarakat gitu tah? Ya pekerjaan yang dianggap sebagai profesi. Kemarin kan sudah disebutkan di mata kuliah semester 1 kalau nggak salah,
sudah ada tentang keprofesian itu kan. Kriteria-kriteria yang disebut sebagai profesi. Seperti itu. Ya lebih ke pekerjaannya gitu, Mbak. Ya. Kok masih bingung ya? Nggak apa-apa, nanti biar ditambahin sama Pak Fat aja. Kalau misal Ya. Gak apa-apa bingung, itu kan diskusi. Ya. Mungkin maksudnya Mbak Dina itu profesional itu diantaranya kayak punya komitmen yang tinggi itu ya. Iya, seperti itu. Nah, kalau diartikan sih seorang yang profesional itu orang yang menjalankan profesinya secara benar dan melakukan menurut etika dan sikap-sikap profesional. Nah, kalau yang punya komitmen yang tinggi itu termasuk sikap-sikap profesional. Kalau seorang yang profesional itu orang yang menjalankan profesinya. Bentar. Ini kan wilayah kajian sosial pengarang. Lah ini loh yang aku tanyakan, profesionalisme dalam kepengarangan ini mencakupnya ke masyarakat, apa mencakupnya dalam diri pengarang tersebut yang dikatakan feel-nya pengarang itu tadi loh, rasanya pas dia nulis atau gimana gitu. Ya ini beda bahasa antara Bella sama Dina. Ya sebenarnya sama ya, rasa sama komitmen itu tadi. Nah, Cuma berarti kajian sosialnya ini mencakupnya itu ke pengarang sendiri apa ke masyarakat, kedudukannya itu loh? Ke pekerjaannya itu. Latar belakang ke pekerjaannya itu. Profesinya seperti apa, apakah guru, wartawan, pencopet, koruptor atau lain sebagainya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi lebih ke profesinya dia, bukan bukan tentang rasanya tadi yang dimaksud Mbak Dina tadi. Iya. Berarti mencakupnya ke profesinya sendiri ya, sebagai pengarang itu tadi. Ya, ke pekerjaan. Makasih. Sama-sama. Ini Mbak Bella kayaknya masih menggerutu. Nggak apa-apa, diungkapkan aja. Enggak, Ilyas aku fitnah. Oh enggak ya? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Bella. Pengaruh latar belakang pengarang dan karyanya. Menurut saya, ia sangat berpengaruh. Karena tinggi mutunya suatu karya. Itu tergantung pengarangnya. Bagaimana Mbak Bella? Apakah kurang atau ada yang mau ditambahi lagi? Atau bagaimana? Bagaimana Mbak Bella?
Ya, cukup. Chat, boleh saya menambahkan? Oh, boleh silakan. Oh iya. Jadi begini ya, kan tadi pertanyaannya pengaruh latar belakang terhadap karya sastra ya. Kalau menurut saya itu latar belakang seseorang itu benar-benar berpengaruh terhadap karya sastranya. Dan latar belakang yang dimaksud di sini kan bisa berarti latar belakang pemikiran, latar belakang kehidupan seperti itu kan. Ya biasanya seorang sastrawan itu seperti memanifestasikan pemikirannya terhadap karya sastranya. Sebut saja contoh seperti Wiji Tukul seperti itu kan. Lalu ada Sebentar dulu Mas Andra, takut ada yang nggak paham memanifestasikan itu. Memanifestasikan menyalurkan pemikirannya terhadap karya sastranya seperti itu. Ya kan, seperti Pramudiananta Thakur, terus Rendra gitu kan. Mereka menjadikan karya sastra itu sebagai sebuah kritik sosial gitu, kritik terhadap kekuasaan gitu. Juga banyak juga penulis karya sastra itu yang benar-benar pure terhadap karya sastranya itu. Jadi kalau menurut saya latar belakang itu sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi karya sastra seseorang seperti itu. Berarti maksudnya itu pandangan dunia pengarang itu dapat dilihat dari karyanya gitu ya? Ya benar. Iya, termasuk cara memahami kita nanti Mbak sebagai pembaca. Ketika sastrawannya itu bilang begini, kalau tidak sesuai dengan latar belakangnya pengarangnya kan bisa jadi salah makna, kita salah memaknai. Bagaimana teman-teman? Misalkan seperti ini, ketika seseorang mengatakan memukul kan, kita lihat dulu siapa dulu yang memukul. Kalau yang memukul itu penerbang ya anak Banjari, berarti kan mukul terbang. Tapi kalau yang mengatakan memukul itu adalah petinju kan tentunya ninju orang. Simpelnya seperti itu sih. Pentingnya latar belakang pengarangnya itu. Halo Mbak Bella Poch. Iya. Sudah. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Jika sudah selesai, saya akan menutup presentasi untuk hari ini. Mungkin kayak buku terorisme itu ya kan latar belakang pengarangnya adalah otak-otak terorisme. Jadi orang-orang yang baca buku itu terpengaruh dengan terorisme, seperti itu ya kan? Ya mungkin salah satunya seperti itu Mbak. Ya oke, terima kasih. Baik, saya akan mengakhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf untuk presentasi.
presentasi kami apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya saya akan kembalikan ke Pak Fatoni. Monggo Pak, barangkali ingin menambahkan. Oke, jangan lupa ya nanti hasil diskusi kali ini siapa yang memberi masukan, siapa yang bertanya gitu ya, nanti dikirimkan ke saya. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan ya untuk kali ini ya. Yang pertama, sebelum masuk ke ranah diskusi ya, ini terkait materi ya, terkait materi. Selanjutnya di kelompok 2, kelompok 3, kelompok sampai seterusnya sampai selesai ya. Berapa kelompok? 6 ya? Ya. 5? 6 Pak. Nggih. Ya, nanti dibaca lagi pasnya berapa. Itu nanti diubah ya, jangan bentuk makalah lagi ya, tapi bentuk menjadi format jurnal karena kalian sudah semester 5. Semester 5 sebentar lagi 6, 7 ya. Dan skripsi kan gitu kan, biar kalian itu akrab dengan yang namanya artikel jurnal. Ya, jadi nanti presentasinya kelompok 2 ini diubah format menjadi artikel jurnal ya, yang pada intinya isinya kan hampir sama, hanya saja formatnya berbeda. Dan kelompok 1 ini juga nanti perlu diperbaiki menjadi format jurnal juga ya, jadi semacam itu yang pertama. Dan perhatikan kaidah dalam pengutipan ya. Saya lihat di makalah di kelompok pertama ya, daftar pustakanya banyak tapi kapan ngutipnya gitu loh. Nah, ini keterkaitan dengan hak cipta tadi yang dibahas Ilyas ya. Kalian harus bisa cara mengutip bagaimana ya, nanti dimasukkan ke tulisan kalian bagaimana gitu ya. Jadi harus belajar mengutip, bukan mengambil dari website, dari blog, kemudian kalian pastekan ke makalah kalian. Kalian sudah semester 5 ya, harus belajar menyusun ya, menyusun makalah, menyusun artikel jurnal kayak begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti laptopnya silakan diinstal yang namanya aplikasi Mendeley. Ada yang sudah tahu Mendeley? Pernah dengar Pak. Pernah dengar, berarti belum ada yang memakai ya ini. Ini saya minta nanti laptopnya diinstal aplikasi Mendeley. Bagi yang tidak bisa, bagaimana caranya kalian bisa mendapatkan aplikasi Mendeley itu di laptop kalian. Itu cara untuk mengutip ya dengan sistem. Karena sekarang kita berbasis digital. Ya. Jadi kayak begitu. Nanti biar kalian tidak salah dalam mengutip dan lain sebagainya, itu dibantu dengan aplikasi Mendeley. Nah, jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, satu kelas itu saya harap membaca. Ya. Yang paling banyak membaca yang mau presentasi. Nah, ini tadi saya lihat yang presentasi kurang siap, yang audiens yang lainnya juga lebih kurang siap lagi. Sehingga tidak terbentuk atmosfer diskusi, itu tidak terbentuk. Saya membayangkan minta untuk sinkronus ya, ini saya membayangkan akan terjadi diskusi yang menarik gitu ya, tetapi ternyata itu belum terbangun 100%. Nah, saya harap nanti di pertemuan kedua itu terbangun ya. Kemudian nanti selanjutnya harus benar-benar difahami terkait dengan materi-materinya, sehingga kalian juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Dan yang saya tekankan lagi,
Ini tadi sudah hampir terbentuk ya, karena tidak semua bertanya tetapi juga memberi masukan. Itu sudah terbentuk atmosfer itu, tetapi nanti kalian ini perlu juga lebih menguatkan atmosfer itu. Ya. Lebih banyak membaca. Jadi kayak gitu ya, jangan pasif. Saya lihat tadi perkembangan membacanya masih kurang. Di e-learning itu kan sudah saya beri 2 aplikasi, bahkan saya di mata kuliah ini memberi buku loh. 2 buku. Sudah dibaca apa belum? Hah? Belum, Mbak. Ya di-download itu di e-learning, ya di-download. Itu dibaca. Kalian juga bisa masuk ke aplikasi Ipusnas, HP-nya isi dengan aplikasi-aplikasi yang cerdas. Jangan isinya hanya TikTok, Instagram, Facebook, gitu-gitu toh, ya. Sekarang itu di masa-masa digital semacam ini itu kita dienakkan sebenarnya ya. Buku itu kita nggak perlu beli lagi, cukup jadi satu dengan kuota internet. Bisa membaca di Ipusnas, kemudian Zlib itu kan yang di tautan di e-learning itu banyak sekali buku di sana berbahasa Indonesia dan juga berbahasa Inggris. Kalian bisa melatih di sana membaca bahasa Inggris dengan mendownload literatur bahasa Inggris. Jadi semacam itu lebih mudah sekarang, tinggal keinginannya, seberapa besar keinginannya untuk membaca dan belajar. Di semacam itu. Ya, yang penting kalian, saya rasa itu sekarang harus bisa menjadwalkan waktu untuk membaca dalam sehari. Setengah jam ya dalam sehari. Kalau mata kuliahnya dalam seminggu itu ada 6, ya berarti dibagi 6. 30 menit dibagi 6 kan 5 menit gitu ya. Masa 5 menit membaca terkait mata kuliah ini, masa nggak mampu ya. Daripada tidak membaca sama sekali, nanti isinya nggak ada, diskusinya nggak ketemu, materi yang dipelajari nggak dapat. Akhirnya menyalahkan, wah belajar daring saya nggak dapat apa-apa. Maru begitu. Ya, tidak begitu ya, tidak begitu. Saya saat ini kebetulan juga alhamdulillah punya kesempatan untuk kuliah lagi. Saya kuliah sama dengan kalian. Saya studi lagi di S3 di pendidikan ya. Baru kali ini saya mengambil pendidikan karena saya perlu materi-materi kependidikan kayak gitu ya di UNESA. Ya jadi kuliah daring juga sama. Aktifnya harus membaca kalau kuliah daring. Bahkan tidak daring pun harus banyak membaca. Dan tentunya dengan adanya pandemi ini banyak hal yang bisa kita pelajari dengan gawai, dengan laptop, dengan internet kayak gitu. Tuh. Kemudian terkait yang didiskusikan tadi, yang perlu diketahui, lah ini pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul akhirnya kalau membacanya kurang, ya terjadi miss ruang. Ya, pertanyaan Ilyas sebenarnya tadi miss ruang. Maksudnya miss ruang bagaimana? Itu ada di kajian sosiologi penerbit nanti. Ya, sosiologi penerbit membahas tentang penerbit, tetapi memang di sosiologi pengarang di sini ada poin terkait dengan kausalitas ya, hubungan antara pengarang dan penerbit. Tapi titik tumpunya bukan pada dunia penerbitannya, tetapi lebih ke dunia kepengarangannya. Hak seorang pengarang terkait dengan dunia penerbitan itu semacam apa. Jadi begitu. Nah, itu nanti nggak tahu, saya lupa ya apakah saya memberi penugasan untuk presentasi sosiologi penerbit atau saya lewati itu ya, karena memang jarang sekali dibahas di dalam dunia sosiologi sastra terkait sosiologi penerbit. Nah, ketika ada, semoga saja nanti karena ada pertanyaan Ilyas itu berarti nanti itu harus disinggung ya di sosiologi penerbit. Nah, di sosiologi penerbit yang pertanyaan Ilyas itu terjawab di sana. Lebih fokusnya pertanyaan ke sana. Kalau pertanyaan yang di sosiologi pengarang ya ini tentang apa sih hak seorang pengarang dengan dunia penerbitan yang didapatkan seorang pengarang, bagaimana hubungan seorang pengarang dengan penerbit, yang harus dilakukan seorang pengarang itu apa.
Jadi misalnya Ilyas menulis kumpulan cerpen ya, sudah siap. Nah, agar bisa terbit ini seorang pengarang harus melakukan apa? Karena pengarang ya memiliki kewajiban hanya untuk menulis gitu kan di dalam dunia sosiologi karya. Sosiologi pengarang. Nah, setelah menjadi karya, nanti kalau mau dibahas lebih detail itu masuk sosiologi karya. Nah, kalau mau karya ini dibaca oleh masyarakat lebih luas, maka butuh sosiologi penerbit. Nah, sosiologi penerbit ini menghubungkan antara pengarang, karya, dan pembaca. Jadi tupoksinya di situ secara garis besar lah. Secara mendalam saya mengharapkan tadi itu akan dibahas secara detail ya di 7 poin tadi, ternyata disinggung sekilas-sekilas sehingga yang lain itu nggak begitu memahami sejauh apa sih sebenarnya latar belakang pengarang di dalam kekaryaannya. Tadi sudah sempat dibahas tentang ideologi ya, yang dibicarakan oleh siapa tadi? Andra itu masuk ke ideologi ya, ideologi pengarang. Jadi semacam itu. Nah, kalau di dalam dunia pengarang ya, tentunya yang perlu diperhatikan adalah ya bagaimana sih seorang pengarang itu bisa mempublikasikan karya-karyanya. Nah, setelah karya itu katanya kumpulan cerpennya Ilyas itu sudah masuk penerbit, apakah tugas pengarang selesai? Tidak. Yang memiliki hak terbesar di dalam karya itu adalah pengarang. Ya. Setelah terbit bukunya, pengarang wajib promosi karena dia yang memiliki momentum lebih besar daripada penerbit. Penerbit tidak tahu kira-kira orang pengarang ini pasarnya, tulisannya akan kemana itu yang lebih tahu, yang jaringan sosialnya itu yang membentuk adalah pengarang. Akan tetapi di dalam dunia kesusastraan Indonesia biasanya pengarang-pengarang kita ini lemah di situ. Jadi tidak melakukan promosi sama sekali terhadap karyanya sehingga karya-karyanya ini kurang begitu diterima di masyarakat. Berbeda dengan pengarang-pengarang yang populer, seperti sebut saja Ahmad Fuadi gitu ya. Ada branding yang dilakukan oleh Ahmad Fuadi ya, karena ideologinya, idealismenya tidak begitu besar, tapi bagaimana karya-karya saya ini tersampaikan. Jadi kayak begitu. Nah, itu tugas atau lebih tepatnya ini hubungan antara pengarang dan penerbit. Nah, kalau lebih pertanyaan Ilyas tadi akan lebih pas masuk ke sosiologi penerbit. Jadi semacam itu ya Ilyas. Nah, saya bantu menjawab terkait dengan itu ya. Kalau di dunia penerbitan itu kan sudah diturunkan yang namanya ISBN. ISBN itu sebagai bukti intelektual ya, bahwa karya ini sudah memiliki legalitas. Itu yang pertama. Kemudian hakinya itu belum termasuk di sana. Haki nanti ada komite sendiri, ahli hukum sendiri kalau bisa dikaitkan ke sana ya untuk hak paten. Nah, kebetulan nanti di UNIM membicarakan itu. Ada Zoominar tentang hak paten jam 3 sore nanti, kalian bisa mengikuti atau lihat di story saya itu, kalian bisa mendaftar di sana dan bisa tahu sejauh apa sih hak paten dan haki. Di semacam itu ranahnya berbeda. Nah, buku apakah bisa didaftarkan hak paten? Bisa. Tapi alangkah baiknya cukup berpegang teguh pada ISBN itu saja karena sudah cukup kuat untuk legalitasnya. Nah, lebih baik nukilan-nukilan, misalnya buku kalian kemarin kan sudah terbit ya, buku kalian itu kemarin sudah terbit, itu sudah ada legalitasnya. Nah, jangan mengulangi legalitas yang sama dengan mendaftarkan itu ke haki ya. Alangkah baiknya itu cuplikan misalnya gagasan atau konsep yang ada di sana, misalnya cerpennya Ilyas, karena itu kan bersama ya. Kemudian Ilyas mengambil cerpennya saja didaftarkan ke haki lah, itu boleh. Tapi jangan misalnya itu kan buku kelas kemudian didaftarkan lagi ke haki lah, itu kurang efisien. Lebih baik nanti hal-hal yang lebih spesifiknya yang didaftarkan, misalnya cerpennya Ilyas atau puisinya Ilyas atau puisinya Dina
atau ilustrasi yang dibuat Dina di buku itu didaftarkan Haki. Jadi semacam itu. Kalau kalian punya usaha lebih ke paten nanti, karena paten itu untuk produksi massal. Kalian nanti kalau ada orang yang menggunakan paten kalian, mereka kena denda dan harus membayar kalau belum izin. Jadi semacam itu legalitas ya, fungsinya di sini sebagai kekuatan hukum. Kalau ada masalah apa kayak kemarin itu cerpennya Yusri Fajar, orang Malang ya, itu difilmkan. Nah, akhirnya digugat, ya tetap menang karena hak kekayaan intelektualnya itu sudah dimiliki kali pertama oleh Yusri Fajar. Kemudian difilmkan oleh PHD di Jakarta dengan judul yang sama ya, tentang Praha itu ya. Nah, akhirnya digugat ya, kalah secara hukum karena hak terbit di SBN bukunya orang Malang ini Yusri Fajar ini lebih dulu. Baru beberapa tahun setelahnya, 3 tahun ke depan, film itu muncul dengan judul yang sama, ilustrasi yang sama, tanpa ada izin sama sekali ke pengarangnya. Akhirnya digugat dan didapatlah temuan-temuan yang akhirnya PH tersebut harus membayar denda sekian. Jadi kayak gitu. Itu yang terkait pertanyaan Ilyas ya. Biar sedikit ada gambaran saja terkait hak paten. Nah, kalau pertanyaan Ilyas yang lain tadi terkait sejauh mana sasaran kepada pembaca dan lain sebagainya, itu yang menentukan sebenarnya pengarangnya ya. Ini untuk anak-anak, untuk remaja, atau untuk dewasa. Nah, jadi kayak gitu. Makanya kalau di penerbit-penerbit besar itu ya, itu kan ada spesifikasi karya ini pembacanya targetnya siapa. Dan kira-kira ya akan menjangkau berapa banyak orang. Nah, itu ditanyakan di dalam penerbit-penerbit besar. Tuh, kemudian yang kedua tadi ada catatan tentang profesionalisme dalam kepengarangan ya. Ini masih ngalor ngidul lah di penjabarannya. Yang dimaksudkan di sini karena untuk mata pencarian ya, yang dimaksudkan Ilyas tadi ya hampir-hampir sama, tetapi tidak begitu ya. Karena yang dijawab Ilyas, penjelasan Ilyas tadi masuk ke poin mata pencarian pengarang, wartawan, guru dan lain sebagainya, itu lebih ke poin yang sebelumnya, mata pencarian pengarang. Karena ya seorang pengarang itu bisa berdiri di 2 kaki ya. Jadi seorang wartawan sekaligus menjadi seorang sastrawan. Nah, itu di mata pencarian, sub di mata pencarian. Nah, kalau profesionalisme itu sebenarnya tadi sudah sedikit mengarah ya, profesionalisme, mencari definisi profesional itu seperti apa lah, itu tadi saya menduga wah ini akan ketemu jawabannya, tetapi melenceng lagi. Nah, kalau ketemu dengan kata profesionalisme berarti sejajar dengan amatir ya. Memang secara makna di masyarakat kita ini 2 hal itu seringkali melenceng maknanya. Amatir itu kan karena kita tidak mendapatkan sesuatu dari situ. Ya, amatir bukan jelek, bukan. Ya. Profesional bukan baik, bukan. Kalau di dalam ranah pekerjaan, ya, amatir itu berarti seseorang itu melakukan tidak untuk mendapatkan modal secara kapital di sana. Ya, tidak mendapatkan keuangan dari sana. Itu amatir. Jadi atas dasar suka ya, atas dasar hobi ya, itu amatir. Nah, tetapi kalau seseorang sudah masuk dan mendapatkan sesuatu dari sana dan fokus ya dari sana, tidak fokus yang lain, tidak mencari pekerjaan yang lain, itu disebut profesional ya, semacam itu. Walaupun kenyataannya ada yang masih merangkap, tapi akhirnya ketika sudah fokus hasilnya lebih maksimal. Salah satu contoh kayak Darwis Tereli. Darwis Tereli itu seorang akuntan. Akhirnya dia memilih setelah karya-karyanya terus membludak ya, modal kapital dia dapatkan dari menulis, dan akhirnya memilih keluar dari perusahaan dan memilih fokus di bidang kepenulisan ya, lebih fokusnya. Nah, itu disebut profesionalisme ya. Jadi benar-benar hidup dan dapat sesuatu dari sana untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya gitu loh. Jadi itu profesionalisme ya. Jadi
ada hal yang diharapkan dan ada hal yang memang diperjuangkan. Nah, itu profesionalisme. Jangan sampai terkecoh antara amatir dan profesional. Kalau amatir itu nggak bagus, kalau profesional itu pasti bagus, tidak begitu ya. Secara definisi makna itu. Nah, makanya kalau berbicara soal YouTube, ya kan Ilyas ber-YouTube juga. Nah, ini kan ada amatir, ada profesional. Profesional berarti setelah mencapai 1000 subscriber dan juga mencapai 4000 jam tayang. Nah, baru orang tersebut dikatakan YouTuber profesional, YouTuber yang mendapatkan hasil dari konten-kontennya. Baru oleh YouTube disebut dia konten kreator profesional. Sebelumnya tidak akan disebut itu karena dia tidak mendapatkan pendapatan dari sana. Nah, tetapi itu kalau yang dari YouTube. Kan ada konten kreator yang dari luar YouTube mendapatkan dari endorse, mendapatkan dari hal-hal yang lain, bahkan dapat pekerjaan gara-gara dia membuat konten. Nah, itu yang dari luar YouTube. Lah kalau seperti itu bagaimana? Sama ketika sudah ada modal kapital keluar dan perlahan-lahan orang tersebut itu memilih menekuninya secara utuh, secara tidak dibagi lagi, itu disebut profesionalisme. Jadi itu untuk jawaban terkait profesionalisme dalam kepengarangan. Jadi seorang pengarang yang benar-benar hidup dan memperjuangkan profesinya sebagai pengarang itu. Dan yang terakhir kaitan latar belakang dan karya. Nah, tadi sempat didiskusikan tentang itu ya. Nah, memang di sosiologi pengarang itu kita mengupas semuanya tentang pengarang, ya. Yang sudah dipresentasikan tadi itu semua tentang pengarang, pasti ada kaitannya dengan karyanya. Tetapi tidak 100% seperti itu. Ya, karena seseorang yang semakin fokus maka membacanya semakin banyak. Ada, kalau kalian saya temukan dengan seorang petani dan seorang tukang beca, ya. Mungkin kalian tidak akan menduga kalau dia itu hanya seorang tukang becak dan seorang petani. Ya. Misalnya kalian punya kesempatan dan saya ajak menemui tukang becak yang ada di Surabaya, pekerjaannya tukang becak. Kalau kalian tidak percaya tentang sastra, orang itu nggak akan berbicara tentang sastra. Bukunya banyak sekali, bacaannya banyak sekali. Tukang becak. Nah, apakah karyanya itu ngomong soal becak? Tidak. Dunia-dunia seputar dunia karyanya sebagai tukang becak tidak. Nah, kalau sekalian saya ajak ketemu dengan petani, apakah karya-karyanya itu hanya ngomong soal padi, hanya ngomong soal sawah, kata itu? Tidak begitu juga. Nah, ini ada kaitannya bahwa tidak 100% kekaryaan seseorang itu dipengaruhi latar belakangnya. Ada yang 100% hanya tentang ideologinya, pendapatnya. Kan ada sub ideologi tadi ya. Tetapi memang ada pengaruh ya. Stigma masyarakat menganggap bahwa apa yang dituliskan pengarang itu adalah pengarangnya, pengalaman pengarangnya. Itu stigma yang terjadi di masyarakat kita. Misalnya Bella nulis patah hati ya. Orang menganggap Bella sedang patah hati. Tapi tidak, realitanya tidak semacam itu juga. Tapi kadang juga iya. Kan begitu. Nah, ini yang kadang dipukul ratakan oleh pembaca kepada pengarangnya. Nah, itu yang perlu difahami ya sebagai kalian sebagai seorang mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra. Jadi pengetahuan tentang apresiasi itu harus semakin banyak. Nah, jadi itu ya catatannya ya, saya mencatat itu saja kayaknya ini tambahannya. Ini sudah pukul 11:30 ya, sudah lebih. Mohon maaf terlalu banyak yang dibicarakan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebelum nanti saya akhiri? Ada? Tidak ada? Untuk contoh jurnalnya nih Pak. Kenapa? Contoh jurnalnya kenapa? Ketentuan kayak format penulisan apa? Ya boleh kalian mengacu ke jurnalnya milik Prodi aja ya. Tahu kan jurnalnya Prodi?
Nggih, Pak. Nah, itu download jurnalnya Prodi, buka jurnal Prodi, download template di sana mengikuti jurnal itu. Ya. Nggih, Pak. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, untuk kalau misalnya kita pakai rujukan dari buku ya, Nggih. terus itu harus diparafrase apa sama persis enggak apa-apa, Pak? Di zaman digital seperti ini, kutipan itu sudah kurang menarik ya, kurang relevan kalau kutipan langsung. Jadi sekarang sudah era digital, semua serba digital, nanti akan ada aplikasi yang namanya aplikasi cek plagiarisme. Ya, maka untuk menghindari hal-hal itu, untuk membiasakan habit kita agar tidak sampai pusing dengan aplikasi plagiarisme, maka buatlah kutipan parafrase. Jadi kalian membaca, kemudian yang kalian kutip bahasakan dengan bahasa kalian. Jadi semacam itu. Ada lagi? Sampun, Pak. Sampun. Oke. Ya, saya tekankan banyak membaca ya. Luangkan waktu setidaknya 30 menit untuk membaca dalam satu hari ya. Masa 30 menit aja berat ya. Cicil 30 menit dalam sehari. Biasakan minimal kumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan mata kuliah kalian ya. Kalau beli buku ya boleh ya, beli buku itu suatu ketika nanti kalian butuh suatu ketika. Kalau kalian punya waktu luang pasti akan membacanya ya. Jadi kumpulkan saja, download sebanyak-banyaknya, beli sebanyak-banyaknya, nanti bacanya belakangan nggak apa-apa sambil menata habit membaca ya. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk kelompok 1 silakan dikirimkan nanti catatan diskusinya. Siapa yang bertanya, siapa yang memberi sanggahan, siapa yang menambahkan, nah itu nanti dikirimkan ke saya. Oke, kalau tidak ada saya tutup. Ada lagi? Cukup? Sampun, Pak. Oke. Cukup sekian pertemuan hari ini. Semoga saja bisa membuat kita lebih baik ke depannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit dulu ya. Jangan lupa subscribe.